Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Tazkiyatun Nufus, Arjunati Rahmaliza, Yasmin, dan Tia Arsalna. Kebijakan pangan Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, keputusan kebijakan pangan dibuat oleh entitas pemerintah di tingkat federal, negara bagian, teritorial, kesukuan, dan lokal. Arena utama keterlibatan federal dalam kebijakan pangan meliputi pertanian, bantuan nutrisi, keamanan pangan, panduan diet, dan pelabelan. Kebanyakan kebijakan pangan dikembangkan secara bertahap, seringkali sebagai reaksi terhadap perubahan keadaan, iklim, politik, atau kebutuhan. Lembaga yang mengatur kebijakan pangan Amerika. Yang pertama yaitu United States Food and Drug Administration atau FDA. Yang kedua, Center of Disease Control dan Pencegahan atau CDC, memiliki berbagai program kesehatan masyarakat untuk menerapkan standar gizi makanan sehat dalam masyarakat. Yang ketiga, Departemen Pertanian Amerika Serikat atau USDA, yang memiliki berbagai kepentingan yang terlibat dalam kebijakan pangan. Lembaga selanjutnya yaitu Food and Nutrition Service atau FNS, yang fokus membantu anak-anak dan keluarga yang membutuhkan gizi yang layak. Yang selanjutnya yaitu Pusat Kebijakan Gizi dan Promosi atau CNPP, yang bekerja untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan Amerika dengan mengembangkan dan mempromosikan bimbingan diet melalui penelitian ilmiah tentang kebutuhan nutrisi konsumen. Selanjutnya, National Organic Program atau NOP, mengatur standar untuk setiap pertanian yang ingin menjual produk pertanian yang diproduksi secara organik. Lembaga yang keempat yaitu Keamanan Pangan dan Inspeksi Service atau FSIS, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pasokan komersial Amerika Serikat seperti daging, unggas, dan produk telur aman, sehat, dan benar diberi label dan dikemas. Kami akan membahas tentang FDA. FDA atau United States Food and Drug Administration adalah lembaga pengawas obat dan makanan Amerika Serikat yang mengatur regulasi terkait produk yang dipasarkan di Amerika Serikat. Beberapa hal yang diatur oleh FDA yaitu registrasi, bahan baku, pelabelan, Current Good Manufacturing Practice atau CGMP, sistem manajemen keamanan pangan untuk produk pangan. Program FDA dijalankan melalui kegiatan berikut. Yang pertama, memastikan keamanan makanan bagi manusia termasuk aditif makanan dan suplemen makanan dengan menetapkan standar berbasis sains. Kemudian, menjamin keamanan pakan ternak serta keamanan dan efektivitas obat hewan termasuk keamanan residu obat dalam pangan manusia yang berasal dari hewan. Melindungi makanan dan pasokan pakan dari kontaminasi yang disengaja, memastikan label makanan benar dan berisi informasi yang terpercaya. Peran dan fungsi FDA pada perdagangan pangan Amerika Serikat. Yang pertama yaitu dengan memfasilitasi perdagangan pangan antara Amerika Serikat dengan negara lain melalui sertifikat ekspor, melaksanakan sistem kontrol produk pangan, menjalin relasi dan kerjasama dengan US Customs and Border Protection, Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat, Pelayanan Pertanian Luar Negeri, serta Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Melakukan program sosialisasi melalui pertemuan dengan kedutaan besar ataupun melalui konferensi video regional yang dibantu oleh Bank Dunia, dan memastikan produk pangan aman dan bebas dari cemaran. Latar belakang terbentuknya FDA. FDA terbentuk pada tanggal 30 Juni 1906. Sejak 1848, pemerintah federal telah menggunakan analisis kimia untuk memantau keamanan produk pertanian. Tanggung jawab yang diwarisi oleh Departemen Pertanian pada tahun 1862 dan kemudian oleh FDA. Pada tahun 1906 tersebut, fungsi peraturan modern FDA dimulai dengan disahkan Undang-Undang Makanan dan Obat Murni. Struktur organisasi FDA dan garis koordinasi lembaga pemerintahan Amerika Serikat. FDA dipimpin oleh Komisaris Obat dan Makanan, ditunjuk oleh Presiden dengan nasihat dan persetujuan dari Senat. Komisaris bertanggung jawab kepada Sekretaris Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan. Janet Goku adalah pejabat komisaris sejak tanggal 20 Januari 2021.
departemen yang ada di bawah FDA. Kantor komisaris, kantor operasi dibagi menjadi kantor kesempatan kerja yang setara, kantor sumber daya manusia, kantor keuangan, anggaran dan akuisisi, kantor operasi keamanan, kantor teknik fasilitas dan layanan pendukung misi, kantor manajemen dan teknologi informasi dibagi menjadi kantor inovasi teknologi dan informatika, kantor manajemen informatika. Pusat Evaluasi dan Penelitian Biologi, Pusat Perangkat dan Kesehatan Radiologi, Pusat Evaluasi dan Penelitian Obat, Pusat Keamanan Pangan dan Nutrisi Terapan, Pusat Produk Tembakau, Pusat Kedokteran Hewan, Pusat Keunggulan Onkologi, Kantor Urusan Regulasi, Kantor Kebijakan dan Program Klinis, Kantor Urusan Luar, Kantor Kebijakan dan Respon Pangan, Kantor Kesehatan Minoritas dan Ekuitas Kesehatan, Kantor Kebijakan, Legislasi dan Urusan Internasional, Kantor Kepala Ilmuwan, Kantor Kesehatan Wanita, Pusat Nasional untuk Penelitian Toksikologi. Aktivitas inti yang dilakukan FDA. FDA memantau perusahaan domestik dan makanan yang mereka produksi guna melindungi konsumen dari makanan yang tidak aman. FDA juga memiliki banyak inisiatif untuk memantau produk impor dan perusahaan asing yang mengekspor ke Amerika Serikat. Produk yang diregulasi oleh FDA: makanan, narkoba, alat kesehatan, produk pemancar radiasi, vaksin, darah dan biologis, hewan dan kedokteran hewan, kosmetik, dan produk tembakau. Regulasi FDA khusus pangan. Yang pertama yaitu pelabelan dan pengawasan terhadap nutrisi pangan, kedua bahan dan kemasan pangan. FDA mengatur bahan dan kemasan serta kotak makanan, iradiasi makanan dan kemasan, keputusan lingkungan, makanan dari varietas tanaman baru, serta makanan yang dibuat dari sel hewan yang dibudidayakan. Kemudian pertahanan pangan, upaya melindungi pangan dari tindakan pemalsuan yang disengaja, dan suplemen diet. Kemudian sains dan riset makanan. FDA menginvestasikan sumber daya yang signifikan dalam pengukuran dan analisis, pengembangan metode ilmiah, penelitian ilmiah asli, pengembangan database referensi, bioinformatika, analisis resiko, dan aktivitas berbeda sains lainnya. Kemudian, kepatuhan dan penegakan makanan. FDA memantau perusahaan domestik dan makanan untuk mereka produksi. FDA juga memiliki banyak inisiatif untuk memantau produk impor dan perusahaan asing yang mengekspor ke Amerika Serikat. Kemudian koordinasi internasional dan antar lembaga. Terakhir, bahan kimia, logam, dan pestisida dalam makanan. FDA mengawasi keamanan pangan domestik dan impor. Prosedur dan persyaratan yang diperlukan produsen pangan asal Indonesia untuk dapat menjual produknya dan memenuhi persyaratan FDA. Produk makanan yang diimpor tunduk pada inspeksi FDA saat ditawarkan untuk diimpor di pelabuhan masuk Amerika Serikat. FDA dapat menahan pengiriman produk yang ditawarkan untuk impor jika pengiriman ditemukan tidak sesuai dengan persyaratan Amerika Serikat. Makanan impor dan yang diproduksi di dalam negeri harus memenuhi persyaratan hukum yang sama dengan persyaratan hukum yang ada di Amerika Serikat. Berikut merupakan prosedur dan persyaratan impor produk pangan di Amerika Serikat. Jika makanan tiba melalui pos internasional, pemberitahuan sebelumnya dapat diajukan lebih dari 5 hari kalender sebelum tanggal kedatangan yang diantisipasi. Namun, pemberitahuan sebelumnya harus diserahkan sebelum makanan dikirim ke Amerika. Selain itu, nomor konfirmasi pemberitahuan sebelumnya harus menyertai artikel makanan dan harus muncul di deklarasi bea cukai yang menyertai paket. Selanjutnya, ketika penyerahan pemberitahuan sebelumnya telah divalidasi, pengirim akan menerima pesan yang menunjukkan bahwa pemberitahuan sebelumnya telah diterima oleh FDA untuk ditinjau dan diterima sebagai wajah lengkap. Pesan tersebut akan mengonfirmasi bahwa pemberitahuan sebelumnya telah selesai secara menyeluruh dan telah diterima oleh FDA untuk ditinjau. Pemancar dapat mencetak hard copy pengajuan pemberitahuan sebelumnya yang juga dapat digunakan sebagai konfirmasi untuk penyerahan pemberitahuan sebelumnya.
Recalls, outbreaks, dan emergencies. Recalls berarti produsen makanan bisa menarik kembali produk mereka dari pasar ketika produk diberi label yang salah, atau ketika makanan dapat menimbulkan bahaya kesehatan bagi konsumen karena makanan tersebut terkontaminasi atau telah menyebabkan wabah penyakit bawaan makanan. Outbreaks berarti FDA menyelidiki wabah untuk mengendalikannya dan untuk belajar bagaimana mencegah wabah serupa terjadi di masa depan. Jaringan respons dan evaluasi wabah terkoordinasi FDA dibuat untuk mengelola tidak hanya respons wabah, tetapi juga aktivitas pengawasan dan pasca respons yang terkait dengan insiden yang melibatkan berbagai penyakit yang terkait dengan makanan manusia, suplemen makanan, dan produk kosmetik yang diatur oleh FDA. Emergencies berarti FDA bersama dengan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC Amerika Serikat memberikan informasi tentang keamanan dan pembuangan makanan selama keadaan darurat kesehatan masyarakat, seperti banjir, badai, gempa bumi, dan bencana alam lainnya. Sekian pemaparan materi tentang FDA dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.